Assalamualaikum teman-teman yang mulia. Kita sekarang coba mereview buku yang mungkin banyak dicari oleh orang-orang yang sedang membangun usaha atau yang mungkin saat ini sudah punya banyak tim di bawahnya. Ini cocok bagi para leader-leader yang ingin membangun atau meningkatkan omset-omset usahanya. Karya Dewa Eka Prayoga. Ini terkenal nih. Judulnya Crazy Leader. Silakan teman-teman yang mulia pelajari, atau mungkin saya coba review sekilas saja. Kebetulan memang zaman sekarang apalagi pandemi, kantoran-kantoran banyak yang mungkin kena PHK, akhirnya beralih ke usaha-usaha pribadi, ya kan? Jadi ini mungkin cocok sekali buat teman-teman yang mulia, atau mungkin para all shop atau juga yang multi level itu ya. Baiklah, kita coba pelajari. Awalnya ini saya memang buka sembarang halaman karena memang saya belum baca seutuhnya. Namun memang menjadi menarik karena di setiap halaman yang saya tanpa sengaja buka itu betul-betul memang nyata. Maknanya teori ini benar-benar banyak dilakukan oleh orang dan nyata sukses. Misalnya kita review dari awal aja lah. Nah, Kang Dewa menegur dari awal. Jadi halaman pertama ini Kang Dewa sudah menegur, Mas, wahai pembaca, tolong perhatian, buku ini tidak ada gunanya jika Anda hanya membaca tanpa mempraktekkan. Nah, Kang Dewa sudah menegur kita sebelum kita masuk ke jauh lebih dalam. Buku ini sia-sia, sampean beli di toko buku harganya ratusan ribu, berharap bisa sukses setelah baca buku ini, akan menjadi sia-sia ketika hanya dibaca, kata Kang Dewa. Mas, ojo dibaca toh, tapi ayo praktek. Maka ayo kita praktek. Ya, tak bacakan ya. Menjadi seorang leader adalah menjadi jalan kebermanfaatan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Komitmen seorang leader adalah berhasil di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi Kang Dewa ini Muslim ya, dan insya Allah taat ini. Terbukti dari quote-nya, dari kalam hikmahnya, beliau ingin siapa yang membaca ini adalah leader yang menjadi leader penuh manfaat ke orang lain. Dan komitmen seorang leader itu adalah berhasil di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau sudah membahas akhirat tentu ini visioner sekali. Tujuannya nggak hanya kebahagiaan di dunia, pasti akan membahas tentang ibadah-ibadah nantinya. Dan pasti ini. Oke, siapapun kalian yang menjadi leader harus semangat. Ketika leadernya semangat, pasukannya juga dahsyat. Ketika leadernya malas-malasan, pasukannya lemas jualan. Ya kan? Apapun produknya, kalau leadernya sudah lemas, bawaannya nggak semangat. Jadi malas jualan. Oke, kita lanjut bab 1. Bedah anatomi crazy leader. Membedah anatomi crazy leader. Jadi mungkin kita sering sekali mendengar kata leader. Apalagi bagi kalian teman-teman yang mulia ini yang biasa beraktivitas di dunia bisnis jaringan ya, ini multi level bisnis jaringan. Kata leader sudah sangat familiar. Leaderku ini. Kaki kiri, kaki kanan ya. Jaringan wes, gak paham aku wes. Yang penting leader, yang penting pemimpin. Leader, pemimpin. Karena leader sendiri bahasa Inggris memang artinya pemimpin, yaitu seseorang yang mampu memberikan bimbingan, membimbing, memberikan instruksi, arahan. Yang nggak jauh beda dengan presiden, manajer, bos, ya sama saja ya. Pemimpin mereka. Hanya saja di sini menyebutnya leader. Di dunia bisnis namanya leader. Nah, leader ini memiliki tugas yang sangat penting, dan Kang Dewa menjelaskan bahwa leader is action.
Pemimpin itu adalah aksi. Maksudnya apa? Jadi leader tidak hanya memberikan teori-teori saja, tidak hanya memberikan teori lalu menyuruh bawahannya, Mas, aku punya ide ini, Mas, tolong lakukan. Jadi leader hanya ngasih tahu aja tanpa memberikan contoh. Nah, itu kurang benar. Jadi yang Kang Dewa harapkan bagi para pembaca buku ini adalah agar para leader tidak hanya memberikan teori saja, tapi memberikan contoh. Mas, ayo aku punya ide ini, ayo aku tak coba dulu. Kalau bisa, ajak teman-temannya, ajak timnya. Aku berhasil melakukan praktek ini, ayo kita terapkan, ayo kita kembangkan. Nah, ini maksudnya. Leader is action. Bisnis cermin dari siapa leadernya. Jika bisnisnya orang melihat, bisnisnya Mas Ahmad bagus, siapa leadernya? Siapa leadernya? Misal Ahmad Collection nih, San. Ahmad Collection. Kok bagus itu Ahmad Collection? Siapa leadernya? Ahmad. Berarti Ahmad Collection dicap bagus karena leadernya Ahmad bagus. Tapi ada di sekitar kita mungkin pernah menjumpai suatu perusahaan A. Nggak bagus itu, nggak bagus. Siapa yang dicap jelek? Leadernya, bukan satpam. Satpam nggak tahu apa-apa. Perusahaan A itu korupsi, banyak menyelundupkan uang nasabah misal. Siapa sih satpamnya? Nggak mungkin satpam, nggak mungkin dibahas satpam. Siapa sih bosnya? Nah ini, bisnis cermin dari siapa leadernya. Kalau perusahaan sudah buruk rupa, yang buruk adalah leadernya. Oke ya. Nah, karena bisnis tentang pemimpin, maka pemimpin harus menjadi rujukan. Makanya Kang Dewa ini akan membahas tentang atau ingin memperbaiki nasibnya leader. Ketika leadernya sudah baik, maka perusahaannya pasti akan baik. Oke, yang pertama, ubah niatnya. Hei para leader, ubah niatmu. Ubah niatmu. Dari awal misal niatnya aku ingin sukses saja, maka ubah. Jadi misal niat awal teman-teman yang mulia leader ini, niat awalnya hanya ngejar dunia aja, ingin omset aja, maka ubah niatnya. Banyak di antara kita justru merekrut banyak pasukan penjualan hanya untuk menjadikan mereka sekadar mesin omset saja, ya kan? Supaya produk yang kita jual bisa laku secara masif dengan waktu yang lebih cepat, ya kan? Udah ngaku aja ini. Ditegur sama Kang Dewa, udah ngaku aja. Sedangkan kita sebagai leader hanya bersantai-santai aja, menunggu transaksi orderan dari mereka. Ini leader laknat ini. Itu namanya hanya memanfaatkan tenaga dan pikiran mereka saja. Coba kita renungkan kembali. Bukankah tadi Kang Dewa sudah mengingatkan kepada kita bahwa leader adalah yang memberikan kebermanfaatan. Jadi maknanya apa? Ubah niatmu, jangan jadikan para bawahan itu mesin omset. Tapi apa? Ubah menjadi niatkan untuk menolong dan membantu mereka. Para leader, ubah niatnya yang semula ingin kejar omset saja menjadi niat membantu. Maksudnya apa? Leader ini mengenai product knowledge udah paham luar biasa. Mengenai strategi marketing udah jago luar biasa. Maka dengan ilmu itu ajari anak-anaknya, ajari tim-timnya. Ayo ngumpul meeting. Siap, diajari. Ayo aku punya ilmu ini. Strategi A, ini. Ayo kita coba praktekkan bersama. Ilmu bermanfaat. Niatnya adalah berbagi ilmu. Nah, kalau sudah niatnya lillahi ta'ala berbagi ilmu, ini lagi ke akhirat ini bahasnya, guys. Pasti nggak jauh dengan apapun di dunia ini nggak lepas dari Sang Pencipta, wes ya, sepakat ya. Jadi apapun yang kita lakukan selama kita masih di dunia pasti berurusan juga dengan Sang Pencipta dunia. Nah, ketika niatnya kita sudah kepada Sang Pencipta, yakni menolong dan membantu, Allah akan ikut campur di sana. Tapi kalau niatnya udah urusan dunia, tok nggak tahu eling Allah, ya wes Allah yang nggak eling sampean, Mas.
Kalau sudah Allah lupa kepada hambanya, ya wes nggak direken. Makanya ada dalam suatu riwayat, ketika ada hamba yang sudah meninggalkan sholatnya, maka rezekinya itu adalah urusan dia sendiri. Allah berlepas memberikan rezeki kepada hamba itu ketika sudah ada hamba meninggalkan kewajibannya. Nah ini sama seperti yang tadi, ketika kita niatnya sudah lepas dari Allah, maka Allah nggak mau ikut campur. Wes lah, urus dewe. Kalau sukses namanya apa? Istidraj. Jadi Allah membiarkan kalian terlena, nanti langsung dihajar sampai acur. Ubah niatnya teman-teman menjadi menolong dan membantu. Yang kedua, jangan takut berbagi rezeki. Mindset selanjutnya yang perlu para leader pegang adalah jangan takut berbagi rezeki. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang terlibat dalam urusan bisnis teman-teman. Ya pasukan teman-teman sendiri, tim-tim teman-teman sendiri. Ini ditegur sama Kang Dewa. Banyak owner-owner itu masih ragu-ragu memberikan komisi, reward atau semacamnya kepada para tim-timnya yang sukses. Para leader ini, para owner nggak mau memberikan komisi, memberikan penghargaan karena takut keuntungannya berkurang. Padahal kenyataannya, ketika kita membagikan komisi penjualan kepada mereka, maka sama artinya dengan melipat gandakan penjualan kita sendiri. Ketika kita berbagi kepada tim, apa yang akan tim rasakan? Senangnya luar biasa. Ketika sudah senang, betah kerja ke sampean mas. Wis lah, kita bahas kasaran aja wis, nggak usah terpaku pada buku ini. Kita bahas kasaran aja, realita yang kita alami saja lah. Misal kita ini selaku bawahan, kerja ngoyo, target tercapai, nggak dapat apa-apa. Kita nggak akan betah kerja di sana. 4 bulan wis mentok mungkin, 4 bulan wis resign cari yang lebih loyal. Sepakat ya? Nah sekarang anggaplah kita menjadi leader. Mau nggak kalau karyawan yang kita punya, yang tekun, yang mesin omset itu resign? Nggak mau. Biar nggak resign apa? Kasih komisi, kasih apa? Jangan takut berbagi rezeki. Karena dengan engkau memberikan rezeki kepada bawahanmu, paling tidak, secara tidak langsung itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Bukankah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan? Firman-Nya Allah. Ya kan? Ketika engkau memberikan kebaikan, engkau pasti akan mendapatkan kebaikan. Engkau beri komisi, timmu akan lebih semangat lagi memberikanmu omset. Bisnis hanyalah wasilah mas. Allah sudah menjamin rezeki kita. Maka Allah nggak mungkin membiarkan hambanya hidup tanpa rezeki. Maka jangan sekali-kali engkau merasa bahwa rezekimu itu mutlak dari usahamu. Jangan. Sekalipun strategi ini luar biasa, tapi jangan lupa bahwa ini hanya wasilah saja. Yang mutlak memberikan rezeki itu Allah. Ini Kang Dewa memberikan kutipan terakhir di sini, bahwa jangan sekali-kali karena sudah membaca buku ini lalu kita lupa dengan kudratnya Allah, dengan kekuasaannya Allah. Ini ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke ciri-ciri crazy leader. Ciri-ciri pemimpin yang gila. Gila ini maksudnya bagaimana? Nanti kita akan lanjut lagi ke bab ini di pertemuan yang akan datang. Maka doakan saya panjang umur. Nah, teman-teman juga yang menonton juga panjang umur. Biar saya ditonton. Kalau saya panjang umur, teman-teman gak ada yang panjang umur, saya nonton sendiri nanti. Ya, terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.